Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Kera iblis pembantai surga tertawa, segera, ia membuka mulutnya yang besar, dan taringnya yang tajam tampak sangat menakutkan. Bajingan, jadilah makanan kera tua ini, ucap dari kera iblis. Om, dalam sekejap, kekosongan bergetar, dan retakan di ruang kehampaan sejauh puluhan mil mengisi kekosongan seperti jaring laba-laba. Namun, kera iblis pembantai surga tiba-tiba naik ke langit, membalik tangan kanannya, dan batang besi hitam legam dengan panjang 1000 meter keluar dari tangannya, dan kemudian menukik ke bawah, mengangkat batang besi, dan melesat ke arah kepala kalajengking naga kuno. Di mana tongkat raksasa lewat, ruang runtuh dengan kecepatan ekstrim, kekuatan tongkat, mengejutkan dunia dan menangisi hantu dan dewa. Bang! Ketika tongkat raksasa mendarat di ekor raksasa kalajengking Panlong kuno, ekor raksasa itu, yang panjangnya lebih dari 100 meter, ditutupi dengan retakan padat, dan bau darah menyembur keluar. Ah! Siapa kamu? Kamu hanya dalam periode kesusahan tingkat keempat, bagaimana kamu bisa begitu kuat, ucap dari kalajengking kuno Panlong ketakutan dan marah, dan seketika, kekuatan kematian hitam mengalir keluar dari tubuhnya. Setelah kekuatan maut mengalir deras ke ekor raksasa, ekor itu menggambar busur raksasa yang indah, dan itu ditarik ke arah kera setan pembantaian surga lagi. Bang! Kera iblis pembantai surga menukik ke bawah dan mengayunkan tongkat. Bang! Pada saat batang besi hitam legam bertabrakan dengan ekor raksasa, kera iblis pembantai surga menjerit, dan kekuatan besar melonjak dari batang besi di tangannya. Kera iblis pembantai surga berputar-putar di udara, dan setelah mendarat dengan kedua kakinya, dong dong dong. Dia mundur 3 langkah sebelum berdiri kokoh. Setiap langkah menyebabkan tanah retak dan debu naik. Crash! Kera iblis mengeluar sepercik darah di sudut mulutnya. Lalu setelah itu, kera iblis membuka mulutnya yang besar, dan taringnya yang ungu hitam sangat ganas. Kera iblis benar-benar marah. Boom! Tiba-tiba, auranya menjadi ganas, dan kekuatan sihir yang menggelinding keluar dari tubuhnya, 3 poin lebih tebal dari kabut hitam di atas jurang. Itu menatap kalajengking Panlong kuno, dan pupil raksasanya dengan cepat berubah menjadi merah seperti darah, memancarkan kilau haus darah. Aum! Kera setan pembantai langit mengeluarkan raungan, tetapi raungan ini lebih seperti melolong naga, membuat mata kalajengking kuno Panlong mengungkapkan ketakutan yang manusiawi. Tubuh kera iblis pembunuh surga bergetar, dan kecepatannya meningkat tajam. Setelah melewati kekosongan ratusan meter, tongkat di tangan kanan mengayunkan lingkaran bunga tongkat di kekosongan, dan menghantam kalajengking naga kuno. Kera ajaib! Dewa ini takut kamu tidak akan berhasil, ucap dari kalajengking kuno, dan ekor raksasa kalajengking kuno dengan rongga yang robek, menabrak tongkat raksasa yang jatuh. Bang! Retak! Kali ini, kabut darah memenuhi udara, darah memercik, dan ekor kalajengking Panlong kuno meledak dari tengah. Ah, ekor dewaku! Kalajengking Panlong kuno menjerit serak, maafkan hidupku, ucap dari kalajengking kuno. Boom! Dalam getaran, kera iblis pembantai surga menyingkirkan tongkat raksasa itu, dan semakin jatuh ke tanah, setelah menukik ke tanah dan meraih setengah dari ekor yang ditinggalkan oleh kalajengking kuno Panlong utama, ia mengayunkan lengan kanannya dan membuat lingkaran paralel dari kalajengking kuno Panlong di kehampaan, dan menghancurkannya di gunung di jurang. Bang! Batu-batu jatuh seperti longsong. Bang bang bang! Bajingan! Kamu telah menyakiti kakak laki-lakiku, dan kamu ingin membunuh tuanku, ucap dari kera iblis pembantai surga sepenuhnya memasuki mode tirani, dan terus menghancurkan kalajengking naga kuno di gunung yang rusak. Setelah puluhan pukulan, kalajengking Panlong kuno yang mengerang kesakitan terlempar ke tanah. Pergilah ke neraka, ucap dari kera iblis. Kera iblis pembantai surga melompat, dan kakinya seperti gunung menghancurkan kepala kalajengking Panlong kuno. Segera, tirai cahaya 10 kaki persegi terbang keluar dari kepala yang hancur,
dan di dalam tirai cahaya itu melingkari kalajengking kuno yang hampir transparan dan menyusut seperti naga. Ini adalah jiwa binatang. Kera tua, jiwa binatang itu berguna bagiku, jangan biarkan dia kabur, ucap dari Tan Yun segera memerintahkan. Dia tahu bahwa Mu Mengyi adalah jiwa dari janin yang mati, dan jiwa dari binatang itu, dan atribut kematian dari jiwa binatang kalajengking kuno Panlong adalah yang paling cocok untuk pemurnian jiwa Mu Mengyi. Dan ini masih merupakan jiwa binatang tingkat 5 awal. Setelah Mu Mengyi memurnikan jiwanya, kekuatannya akan sangat meningkat. Karena itu, Tan Yun secara alami tidak akan melepaskannya. Ini tuanku, ucap dari kera iblis pembantai surga melambaikan tangannya, dan energi iblis keluar dari tangannya, menelan jiwa binatang kalajengking kuno Panlong dan mengirimkannya ke Tan Yun. Maafkan aku. Tolong maafkan aku, ucap dari jiwa binatang kalajengking Panlong kuno di tirai tipis memohon belas kasihan yang menggigil. Seperti yang kita semua tahu, jiwa monster-monster di bawah peringkat kelima belum membentuk penampilan tubuh, seperti awan asap hitam berkabut, terbengkalai di kedalaman pikiran monster. Ketika monster tingkat kesengsaraan melampaui tingkat keempat berhasil melewati kesusahan dan memasuki monster tingkat kelima, jiwa binatang yang tidak berbentuk seperti asap hitam di belakang pikirannya akan berubah menjadi tubuhnya sendiri. Misalnya, kalajengking Panlong kuno, jiwa binatangnya sangat lemah hari ini, kekuatannya hanya dapat dibandingkan dengan binatang buas tingkat pertama, hanya ketika memasuki jajaran binatang buas tingkat 6, jiwa binatangnya akan menjadi lebih kuat. Jika pada saat ini, Tan Yun melepaskan jiwa binatang dari kalajengking kuno Panlong, jiwa binatang itu dapat berhasil merebut monster tingkat pertama, dan hanya setelah menempati bagian belakang monster tingkat pertama itu dapat dibangkitkan. Maafkan kamu jangan terlalu banyak berpikir, ucap dari Tan Yun mencibir, memberi isyarat, dan memasukkan jiwa binatang ke dalam tas binatang buas. Pria besar, ucap dari Tan Yun sangat cemas, dia menghilang dalam sekejap, dan muncul di depan singa naga emas, yang terluka parah dan hampir pingsan. Kakak, ucap dari kera iblis pembantai surga mengambil langkah dan muncul di sisi kiri singa naga emas dengan nada sedih. Saat itu, ketika Master Dewa Naga menerima kera iblis pembantai surga sebagai muridnya, dia menyuruhnya untuk menyebutnya kakak kepada singa Dewa Naga Emas. Singa Dewa Naga Emas tersentak, menatap kera iblis pembantai surga, dan mengeluarkan raungan rendah. Kera iblis pembantai surga jelas bisa memahami kata-kata singa naga emas, jadi dia segera menjawab, "Jangan khawatir, saudaraku, saya akan melindungi tuannya dengan baik, kamu bisa merasa nyaman dan memulihkan diri," ucap dari kera iblis. Singa naga emas mengklik mengangguk kepalanya, tubuhnya tiba-tiba menyusut, menjadi seukuran kucing, dan jatuh pingsan. Kemudian, Tan Yun memasukkan singa naga emas ke dalam tas binatang roh. Kera setan pembantai surga, temui tuan, ucap dari kera iblis pembantai surga segera merangkak di depan Tan Yun dengan suara yang dalam seperti guntur. Akhirnya kamu bangun, Tan Yun berkata sambil tersenyum, jangan terlalu sopan, bangun, ucap dari Tan Yun. Melihat kera pembantaian surga bangun, Tan Yun cukup bersemangat, dan akhirnya hari-hari yang ditunggu akhirnya datang. Dengan kera iblis pembantai surga, di masa depan, saya akan memiliki lebih banyak perlindungan di Huang Fu Shengzong. Tidak perlu dipimpin oleh hidung sepanjang waktu, ucap dari Tan Yun di dalam hatinya. Pada saat yang sama, Tan Yun melihat bahwa setelah kera iblis bangun, dia memasuki periode kesusahan tingkat keempat dari masa dewasa tingkat keempat, yang juga diharapkan. Lagi pula, semakin tinggi ranahnya, semakin lambat kecepatan kemajuannya. Ranah kera iblis pembantaian surga saat ini masih sebanding dengan pembudidaya kesempurnaan agung di alam jiwa, dan kekuatannya bahkan lebih mampu membunuh pembudidaya kesempurnaan besar alam jiwa biasa. Seperti yang kita semua tahu, seorang kultivator dapat terbang melintasi langit setelah memasuki alam jiwa tingkat pertama. Namun, karena struktur tubuh monster dan manusia yang berbeda, monster tingkat keempat tanpa sayap tidak dapat terbang di langit, hanya setelah memasuki urutan kelima. Anu tuan, setelah kera iblis pembantai surga bangkit, dia melihat sekeliling dan bertanya dengan bingung,
Tuan, di mana kita?" ucap dari kera iblis. Mendengar ini, Tan Yun memberitahu kera iblis pembantai surga tentang memasuki jurang dewa pemakaman untuk menemukan pedang ilahi Hongmeng. Ketika kera iblis pembantai surga memperoleh warisan Raja Naga Iblis, dia juga memperoleh ingatan Raja Naga Iblis. Temperamen berapi-api dari Dewa Naga Iblis juga mempengaruhi kera iblis pembunuh surga, itu tidak sesentimental singa Dewa Naga Emas. Ketika mengetahui bahwa banyak raksasa liar mati di jurang dewa yang terkubur, meskipun tidak meneteskan air mata, matanya sedikit merah, dan ada air mata. Dan setelah itu, tiba-tiba, kera iblis pembantai surga melihat ke kedalaman danau darah yang diselimuti oleh kabut hitam yang bergulir di depan, dan murid-murid raksasa menunjukkan kegembiraan. "Tuan, menurut ingatan tuanku, saya telah melihat pedang primordial Anda," ucap dari kera iblis. "Apa?" Tan Yun cukup bersemangat. "Katakan di mana itu," ucap dari Tan Yun. Kera pembantai langit dengan hormat berkata, "Tuan, itu ada di danau darah." Sebelum kera iblis selesai berbicara, murid raksasa kera pembantai langit mengungkapkan sebuah kesedihan yang tidak disembunyikan. "Tuan, saya juga melihat kerangka Dewa Hong Huang. Dilihat dari nafas darah, danau darah ini seharusnya adalah darah Dewa Hong Huang," ucap daru kera iblis. Tubuh Tan Yun bergetar, senyum di wajahnya mengeras, dan lalu dia menghela nafas. "Di mana itu?" ucap dari Tan Yun. "Tuan, kerangka Dewa Desolate Agung juga jauh di dalam danau darah," ucap dari kera iblis pembantai surga menatap danau darah yang diselimuti kabut hitam dan berkata dengan jujur. "Baiklah kalau begitu, aku akan pergi melihatnya," ucap dari Tan Yun. Setelah Tan Yun berkata, dia berjalan menuju tepi danau darah 100 kaki jauhnya dengan hati yang berat. Ketika Tan Yun datang ke tepi danau darah dan melangkah ke kabut hitam yang mengepul dengan kaki kanannya, tiba-tiba, ada suara ratapan yang tak terkendali. Namun, ketika dia merentangkan kaki kanannya ke dalam kabut hitam, tirai cahaya spiritual yang melindungi tubuhnya tiba-tiba hancur, dan kemudian, rasa sakit yang tajam seperti pisau datang dari kaki kanannya. Tan Yun buru-buru mundur selangkah. Segera, setelah memadatkan kembali tubuh tirai cahaya kekuatan spiritual, dia melihat ke bawah dan melihat seluruh kaki kanannya, kulitnya pecah, darah berdeguk, memperlihatkan tulangnya. Sangat menyakitkan sehingga Tan Yun menghirup udara lagi dan lagi. Pada saat ini, dia menyadari bahwa leluhur Sekte Abadi-Abadi 80.000 tahun yang lalu, setelah mendapatkan pedang suci Huowu, mengapa dia melarikan diri dari jurang penguburan dewa setelah terluka, pasti terluka oleh kabut hitam ini. Tepatnya, itu tidak terluka oleh kabut hitam, tetapi oleh larangan dalam kabut hitam. "Tuan, apakah Anda tidak apa-apa?" ucap dari kera setan pembantai langit tiba-tiba menyusut ke ketinggian orang normal dan datang ke Tan Yun. "Iya, itu tidak apa-apa." Setelah Tan Yun selesai berbicara, alis pedangnya berkerut, dan dia berkata sambil berpikir, "Kera tua, kamu telah memperoleh warisan tuanmu, dan kamu harus bisa menelan semua kabut iblis di dunia. Kabut memiliki sifat magis, coba sekarang, bisakah Anda menelan kabut hitam yang disemprotkan dari danau darah, sehingga saya dapat melihat dengan jelas apa yang dilarang di danau darah itu," ucap dari Tanin. Kera setan pembantai surga segera berkata, "Tuan, tidak perlu mencoba, aku bisa menelannya. Aku akan menelan kabut hitam di danau darah untukmu sekarang," ucap dari kera iblis. "Oke," Tan Yun sangat gembira. Ketika ruang itu seperti riak di air, ukuran kera iblis pembantaian langit melonjak, dan dalam sekejap menjadi 1 kilometer besar. "Tuan, Anda optimis?" "Saya mulai menelannya." Setelah kera iblis pembantai surga selesai berbicara, dia membuka mulutnya yang besar dan mengeluarkan raungan. Tiba-tiba, kabut hitam yang menutupi danau darah berguling ke arah mulutnya. Dalam beberapa napas, ketika kabut hitam di danau menghilang, kabut hitam lain melonjak keluar dari danau darah terus-menerus, dan ditelan oleh kera iblis pembantai surga tanpa henti. Tan Yun yang berada di tepi danau darah itu menoleh, namun melihat bahwa di kedalaman danau darah itu, berdiri sebuah kerangka besar dengan ketinggian 100.000 meter, titik yang mirip dengan manusia. Di tangan kanan kerangka itu,
dia masih memegang pedang besar yang panjangnya 120.000 kaki di atas danau darah dan sendirian. Abadi, Tan Yun memandangi kerangka yang menjulang tinggi dengan kesedihan yang mendalam di matanya. Karena tulang, itu adalah penguasa alam liar, tulang abadi. Meskipun dewa-dewa sunyi yang agung hanya memiliki tulang yang tersisa, dapat dilihat dari perawakannya yang tinggi dan kokoh bahwa di zaman kuno, ia tidak jatuh sampai mati. Tan Yun menahan kesedihan, dan menarik matanya untuk melihat danau darah, dan segera melihat 4 pedang raksasa setinggi 10.000 kaki mencuat di sekitar danau darah tempat Lord Hong Huang berdiri. Pegangan pertama berwarna emas, itu adalah pedang primordial metalik, bernama Jinni. Pegangan kedua berwarna biru pucat, itu adalah atribut kayu pedang primordial bernama Musin. Pegangan ketiga berwarna hijau zamrud, itu adalah atribut air pedang primordial, bernama Qingning. Pegangan keempat berwarna coklat, itu adalah atribut bumi pedang primordial, bernama Xianchen. Jinni, Musin, Qingning, Xianchen, ucap dari Tan Yun memanggil. Begitu suara itu jatuh, keempat pedang ilahi Hongmeng tiba-tiba bergetar, mengeluarkan suara ringan, dan kemudian menjadi sunyi. Jelas mereka semua mendengar suara Tan Yun. Dan Tan Yun juga mengerti bahwa setelah kematian pertamanya, mereka dipukul sekeras Huo Wu, dan sekarang mereka tidak dapat berbicara. Jangan khawatir, aku akan membawamu pergi nanti, ucap dari Tan Yun. Setelah Tan Yun berteriak, dia mengambil langkah kecil dengan lembut, dan segera menjulurkan jari dan menjulurkannya ke depan. Sekarang setelah kabut hitam menghilang, Tan Yun bermaksud mengujinya dengan jarinya untuk melihat danau darah apa yang dilarang oleh penguasa Hong Huang. Pada saat ini, Tan Yun sangat yakin bahwa larangan di sini datang dari tangan Dewa Desolate Agung. Itu menggunakan larangan untuk melindungi pedang ilahi Hongmeng agar tidak dicuri. Adapun patriark dari Sekte Abadi-Abadi, mengapa Huo Wu dapat mengambil Huo Wu 80.000 tahun yang lalu, Tan Yun menyimpulkan bahwa itu bukan karena dia melanggar larangan yang ditetapkan oleh Lord of the Wilderness, tetapi dia mengandalkan miliknya, kekuatan yang kuat untuk melawan larangan, dari darah tarian api diambil di danau. Apakah karena dewa-dewa sunyi yang agung tidak mampu membuat larangan yang kuat? Tentu saja tidak. Tan Yun ingat Huo Wu pernah berkata bahwa Lord Hong Huang memberitahunya bahwa Tan Yun akan menemukannya cepat atau lambat. Sejak saat itu, Tan Yun dapat yakin bahwa Lord Hong Huang secara tidak sengaja melukai dirinya sendiri karena dia khawatir dengan larangan yang terlalu kuat. Larangan saat ini diatur sehingga Huo Wu dibawa pergi oleh Patriark Sekte Abadi-Abadi. Tan Yun menatap dan menahan napas, melihat sekeliling sambil menjulurkan jari-jarinya. Ketika jari Tan Yun terentang 1 inci ke depan lagi, tiba-tiba, daging dan darah pada 1 inci jari itu dicekik oleh kekuatan larangan yang menghancurkan, memperlihatkan sepotong tulang. Tan Yun menemukan bahwa di atas danau darah dengan radius 10.000 kaki, angin bersiul, gelombang darah bergulir, dan kekuatan ruang dan waktu, terdistorsi dan terjalin, dan kekuatan tak terlihat dari pemusnahan ruang dan waktu diturunkan. Pada saat ini, Tan Yun memperhatikan lagi bahwa 2 bagian di utara danau darah, pusat danau yang dibentuk oleh air mata para dewa Hong Huang, menimbulkan sedikit riak. Jika Anda tidak melihat dengan hati-hati, Anda tidak bisa melihatnya sama sekali. Tan Yun mengerutkan kening, dan setelah menarik kembali jari-jarinya, dia terdiam. Mungkinkah Tan Yun tidak tahu harus berpikir apa? Sambil bergumam pada dirinya sendiri, dia menginjak tanah, tubuhnya naik ke langit, dan menyapu bahu kanan berbulu kera iblis pembunuh surga. Tan Yun menginjak bahu kera setan pembunuh langit dan melihat ke bawah, matanya memindai berulang kali dengan tidak menentu, danau darah dan 2 danau air mata. Setelah itu, Tan Yun menginjak pedang terbang dan naik 300 mil ke dalam kehampaan. Segera, dia melepaskan kesadaran spiritualnya dan menyelimutinya. Rongga mata kosong penguasa desolasi besar, 300 mil di atas kehampaan, menyelimuti 2 danau air mata 300 mil di bawah. Tan Yun memejamkan mata, membayangkan bahwa dia sedang berdiri sekarang di rongga mata Lord Hong Huang. Dia yakin bahwa sebelum kematian Lord Hong Huang,
tubuhnya sedikit miring, kepalanya sedikit diturunkan, dan matanya sedang menatap dua air mata. Pada saat ini, pikiran Tan Yun muncul gambar yang membuatnya sedih dan terkejut. Dia sepertinya melihat pedang prasejarah Dewa Prasejarah, yang terluka parah dan sekarat, datang ke sini di zaman kuno, menekan pedang ke tanah, dan melihat mayat raksasa prasejarah di danau air mata. Dan darah menetes dari lukanya, berubah menjadi danau darah di bawah kakinya. Ketika sekarat, ia memasukkan Jin Ni, Musin, Qing Ying, Huo Wu, Xian Chen, dan 5 pedang ilahi Hongmeng ke dalam tanah, berharap suatu hari, diri dalam reinkarnasi dunia dapat menemukannya. Dan khawatir pedang primordial 5 tangan dicuri oleh para kultivator di benua hukuman surga, jadi mereka menggunakan danau darah dan danau air mata untuk mengatur iblis banjir darah dan air mata larangan. Larangan ini mencakup seluruh jurang pemakaman para dewa dan menggunakan danau darah dan 2 danau air mata sebagai basis formasi, sehingga kabut hitam yang menghalangi kesadaran spiritual keluar dari danau darah. Pada saat yang sama, kekuatan larangan yang menghancurkan menyebar dari basis formasi ke pintu masuk jurang pemakaman para dewa. Dan kekuatan larangan destruktif, tempat paling kuat, ada di sini di danau darah. Adapun mengapa Bai Wanli datang ke sini di jurang pemakaman para dewa, kecuali kalajengking Panlong kuno, tidak ada monster lain, Tan Yun tidak tahu. Tan Yun menyimpulkan di sini dan membuka matanya, pada saat ini, dia telah menemukan mata terlarang untuk mencabut larangan. Jika aku tidak salah, mata terlarang adalah mata tengkorak abadi, ucap dari Tan Yun. Tan Yun menginjak pedang terbang, rambutnya terbang, dan kesadaran spiritualnya dibuang, menutupi danau darah dan 2 danau air mata, dan melemparkan kekuatannya ilahinya. Crash! Crash! Dari 2 danau air mata, setetes air mata jatuh ke langit. Pada saat yang sama, di danau darah, aliran darah memisahkan diri dari danau, dan bergabung dengan 2 air mata di kehampaan, dan berubah menjadi air mata berdarah setebal 10 kaki dan sepanjang 100 kaki. Darah dan air mata terbelah menjadi 2, dan mereka memasuki mata Lord of the Wilderness. Segera, ruang di atas danau darah terombang-ambing, dan kekuatan kehancuran yang dibentuk oleh kekuatan ruang dan waktu tiba-tiba runtuh. Segera setelah itu, kabut hitam tidak lagi keluar dari danau berdarah. Danau darah telah kembali damai. Setelah kera iblis pembunuh langit berhenti menelan kabut hitam, tubuhnya tiba-tiba menyusut, dan sekali lagi menjadi tinggi normal manusia, berdiri dengan hormat di belakang Tan Yun. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, menahan kesedihannya, mengeluarkan pedang terbangnya, dan hendak terbang menuju 4 pedang ilahi Hongmeng di tengah danau darah. Tiba-tiba, darah di danau darah melonjak. Abadi, mata Tan Yun yang penuh air mata melebar, hatinya sakit tak tertahankan. Karena dia tahu bahwa Tuan Hong Huang telah meninggal. Hantu ini hanyalah sinar pemikiran spiritual yang diringkas oleh sinar kekuatan ilahi prasejarah sebelum penguasa alam liar meninggal. Pada saat ini, Dewa Guru Hong Huang menatap Tan Yun dengan pikirannya, pupil matanya yang besar dipenuhi dengan pemikiran yang dalam, dan dia berkata dengan suara gemetar, "Tuan, apakah itu Anda? Apakah Anda yang datang untuk melihat keabadian?" "Tuan, saya tahu Putian. Dalam keadaan ini, hanya Anda yang dapat mencabut larangan bawahan Anda, jadi Anda harusnya tuan atas bawahan Anda, kan?" ucap dari Dewa Hong Huang. Tan Yun terisak, "Immortal, ini aku tuanmu," ucap dari Tan Yun. "Bagus bawahan ini akhirnya, Bahawan telah menunggu tuannya." Perasaan ilahi Tuan Hong Huang bergetar hebat. "Tuan, tidak ada banyak waktu tersisa untuk bawahan, dan bawahan tahu bahwa Anda memiliki banyak waktu. Bawahan mengambil pertempuran para dewa saat itu setelah memberitahumu," ucap dari Dewa Hong Huang. "Oke, katakan," ucap Tan Yun tidak bisa menahan tangisnya. "Baik Tuan." Setelah terperangkap dalam ingatan singkat, Tuan Hong Huang berkata dengan marah. "Tuan, di zaman kuno, Origin Supreme dan Chaos Supreme yang terkutuk, dengan sengaja mengeluarkan angin, mengatakan bahwa Anda berada di benua hukuman surga, dan itu sudah menjadi keabadian. Dalam kehidupan reinkarnasi terakhir, untuk membuatmu mati sepenuhnya,
dua dewa tertinggi akan mengirim dewa untuk menghukum benua dan menghancurkan benua itu. Para dewa barbar juga menebak bahwa ini adalah jebakan, tetapi, demi keselamatanmu, tentu saja, ini adalah jebakan yang harus dibor oleh bawahan. Jadi aku dan penguasa alam liar memanggil semua dewa dari suku bawahanmu yang masih hidup, dan ingin menurunkan alam untuk melindungi benua hukuman. Namun, bawahan dan dewa-dewa gurun. Sayangnya, para dewa lain yang dulu mengikuti Anda serakah untuk hidup dan takut mati. Pada akhirnya, hanya bawahan dan penguasa alam liar yang memimpin dewa raksasa Hong Huang dan gurun untuk datang ke benua hukuman dan memulai pertarungan dengan dewa musuh. Tuan, Anda dapat melihat dari masalah ini bahwa para dewa dari berbagai ras di bawah mantan Anda mengkhianati Anda, penuh kebencian, sangat membenci, ucap dari dewa Hong Huang. Mendengar itu, Tan Yun mengepalkan tinjunya erat-erat, dan berkata, abadi, jangan khawatir, para dewa yang pernah mengkhianatiku, aku akan membunuh dengan tanganku sendiri di masa depan, ucap dari Tan Yun. Baik Tuan, aku memimpin dua suku dewa raksasa ke alam bawah, jadi ada pertempuran pertama para dewa di benua hukuman surgawi. Dalam pertempuran itu, raksasa liar dan saya terbunuh dan terluka berkali-kali, dan gurun Anda yang paling setia juga mati, ucap dari dewa Hong Huang. Mendengar kematian penguasa alam liar, Tan Yun mengangkat bahu, memejamkan mata, dan air mata tak henti-hentinya menetes. Tuan, penguasa alam liar mati dengan segenap jiwa dan raganya. Sebelum dia meninggal, dia memberitahu bawahannya. Jika bawahannya dapat melihatmu suatu hari, dia akan memberitahumu untuknya, mengatakan bahwa dia kasihan padamu, dan dia tidak bisa lagi menemanimu untuk melawan surga. Ia ingin meminta Anda untuk memaafkannya, ia terus menyebut nama Anda sampai ia menghembuskan napas terakhirnya, ucap dari dewa Hong Huang. Pada titik ini, Tan Yun gemetar dan tidak bisa menahan rengekan. Tan Yun menangis, dia sedih, sangat sedih, kesedihan melanda hatinya dan mengikis setiap saraf dalam dirinya. Maafkan aku, ucap dari teriak Tan Yun. Petik 2. Tuan, juga dikatakan bahwa jika ada kehidupan setelah kematian, ia ingin menjadi bawahanmu yang paling setia, aku harap kamu setuju. Suaranya sangat bergetar, dan aku juga, aku sangat ingin memiliki kehidupan setelah kematian dan dapat menemanimu, tetapi bawahanku mengecewakanmu. Ketika kamu menamai bawahanmu immortal, kamu berharap bawahanmu akan hidup selamanya. Saya telah menjadi tangan kanan Anda, tetapi bawahan ini tidak kompeten, saya benar-benar tidak memiliki wajah untuk melihat Anda sekarang, mohon maafkan saya. Jika Anda bersedia, bawahan saya benar-benar memiliki kehidupan akhirat dan akan selalu menemani Anda, ucap dari dewa Hong Huang immortal. Aku rela, aku rela, ucap dari Tan Yun menangis. Tuan, jangan sedih, dewa Hong Huang berhenti menangis, dan suaranya tergesa-gesa, Tuan, ada banyak hal yang ingin saya katakan kepada Anda, tetapi tidak ada waktu. Dewa pertama setelah pertempuran, bawahan memimpin raksasa yang masih hidup dari Great Wilderness dan Wilderness untuk tinggal di benua hukuman surgawi. Sampai zaman kuno, dua antek tertinggi mencoba untuk menghancurkan benua hukuman surgawi lagi di sesi berikutnya, dan bawahan mereka memimpin dewa raksasa dari dua ras untuk melawan mereka, dan akhirnya mereka binasa bersama. Sebelum bawahannya mati, di sini ada larangan, dan memasukkan 11 pedang primordial yang Anda gunakan, dan pedang primordial pembantaian primordial dengan 11 atribut, di sini hanya 4 pedang di sini sekarang. Tuan, apa yang dikatakan bawahan ini selanjutnya adalah persis seperti ini, Tuan Hong Huang penuh dengan menyalahkan diri sendiri dan rasa bersalah. Pada awalnya, bawahan khawatir bahwa 12 pedang ilahi diambil oleh orang lain, aku takut ada yang mencurinya, jadi aku memerintahkan darah dan air mata untuk membunuh iblis. Bawahanku khawatir jika kamu datang ke sini dan menyakitimu, kekuatan larangan akan berkurang menjadi kurang dari 1 bagian dalam 1 miliar. Namun, biarkan bawahan 10 juta tanpa diduga, sekitar 80.000 tahun yang lalu, 11 pria kuat dari pesawat Fana datang. Mereka dengan putus asa memasuki larangan dan mencuri 8 dari mereka. Sekarang hanya 4 yang tersisa.
Aku benar-benar minta maaf untukmu, ucap dari Dewa Hong Huang. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan menghibur, Abadi, jangan salahkan dirimu sendiri, itu bukan salahmu, ucap dari Tan Yun. Pikir Tan Yun, seberkas cahaya merah melesat keluar alisnya berubah menjadi pedang suci Huowu yang tergantung di depannya. Tuan Hong Huang berkata dengan linglung, Tuan, mengapa Huowu ada di tanganmu? Bawahanku ingat bahwa Huowu dicuri oleh 8 orang 80.000 tahun yang lalu, ucap dari Dewa Hong Huang. Abadi, ini cerita yang panjang. Setelah Tan Yun menjawab, pada saat ini, dia menyadari bahwa selain Patriark Sekte Abadi-Abadi yang memasuki jurang pemakaman, tetapi ada 10 orang lainnya. Memikirkan hal ini, Tan Yun buru-buru bertanya, Abadi, apakah Anda ingat nama 11 orang, dan identitas serta penampilan mereka, ucap dari Tan Yun. Dewa Hong Huang sudah tidak memiliki kemampuan untuk membunuh 11 orang, tapi dia masih ingat penampilan dan nama mereka. Hanya saja identitas mereka tidak diketahui, ucap dari Dewa Hong Huang. Setelah Lord Hong Huang berkata dengan marah, dia tidak melihat tindakan apapun. Tiba-tiba, kekosongan di depan Tan Yun berubah menjadi penampilan 11 pria tua. Tuan Hong Huang menggertakkan giginya dan memperkenalkan mereka satu persatu, Tuan, pria tua botak ini bernama Zhuge Xiuyuan. Orang tua pendek ini bernama Ruyan Leizhen. Orang tua tinggi dan kurus ini bernama Huang Fuling Qiao. Tiba-tiba, Tan Yun memukul Duan berkata, Abadi, tunggu, ucap dari Tan Yun. Pada saat ini, mata Tan Yun menunjukkan sedikit pencerahan, bukankah Huang Fuling Qiao leluhur Huang Fu Shengzong, sebenarnya, dia juga datang ke sini saat itu. Memikirkan saat ini, Tan Yun mengerutkan kening, Ruyan Leizhen. Penguasa Sekte Abadi-Abadi adalah Ruyan Wuji, mungkinkah Ruyan Leizhen adalah Patriark Sekte Abadi-Abadi? Tan Yun segera bertanya, Abadi, apakah Ruyan Leizhen ini yang mencuri Huowu, ucap dari Tan Yun. Ya, Tuan, ini orangnya, ucap dari Tuan Hong Huang berkata dengan sangat yakin. Saya mengerti, Zhuge Yu adalah master istana dari Istana Jiwa Abadi saat ini, jadi Zhuge Xiuyuan ini sangat mungkin menjadi Patriark Istana Jiwa Abadi. Wajah Tan Yun pucat saat dia melihat, semakin pucat, melihat sosok Dewa Hong Huang, mendesak sedih, Abadi, Anda bisa melanjutkan perkataanmu, ucap dari Tan Yun. Baik Tuan, setelah Tuan Hong Huang menerima perintah, dia berkata, Tuan, 8 lelaki tua yang tersisa adalah Tuoba Chen Yuan, Nangong Chongsu, Mugu Feng, Huang Fulingyun, Tang Zhan Feng, Kili Ruxu, Si Hong Rukong, dan Zhongwu Changchun, ucap dari Dewa Hong Huang. Mendengar ini, Tan Yun bergumam pada dirinya sendiri, Zhuge Xiuyuan, itu harusnya yang menjadi Patriark Istana Jiwa Abadi waktu itu. Ruyan Leizhen jelas merupakan Patriark Sekte Abadi-Abadi. Huang Fuling Qiao adalah Patriark dari Huang Fu Shengzong saya. Itu tidak bisa dipalsukan, tapi apa hubungan Huang Fulingyun dengan Patriark? Mungkinkah dia adalah anggota dari dinasti suci Huang Fu, dan Tuoba Chen Yuan? Mungkinkah dia termasuk 4 dinasti suci agung, seorang kultivator kuat dinasti suci Tuoba 80.000 tahun yang lalu? Dan Nangong Chongsu, yang juga merupakan kekuatan besar dinasti suci Nangong 80.000 tahun yang lalu. Selain itu, Mu Gufeng, Tang Zhan Feng, Kili Ruxu, Si Hong Rukong dan Zhongwu Changchun, siapa mereka, karena mereka dapat datang ke jurang pemakaman para dewa dengan 3 leluhur kuno pegunungan hukuman surgawi, identitas mereka pasti tidak sederhana, ucap dari Tan Yun di dalam hatinya. Tan Yun memikirkan hal ini, benua hukuman dewa, ada dinasti suci Huang Fu, dinasti suci Tuoba, dinasti suci Nangong dan dinasti Tangzun, tetapi dinasti Mufeng digantikan oleh dinasti Tangzun. Apakah mungkin, Huang Fulingyun, Tuoba Chen Yuan, Nangong Chongsu, dan Mu Gufeng, 4 kekuatan besar, apakah mereka terkait dengan 4 orang bijak besar? Memikirkan hal ini, Tan Yun memutuskan untuk kembali ke Huang Fu Shengzong dan bertanya kepada Mu Mengyi apakah dia tahu tentang Mu Gufeng. Pada saat yang sama, Tan Yun juga akan menanyakan kepada adik perempuan Nangong Yukin, Nangong Ruxue, apakah dia tahu siapa Nangong Chongsu. Adapun orang lain,
Tan Yun bermaksud untuk bertanya kepada Master Sekte Tantai Xuanzong apakah dia pernah mendengarnya. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.